duit semua tuh. Tapi bareng sama saya ngumpulin dari receh ya. Iya, mulai dari 1.000, 2.000, 10.000 ya. Iya, mulai dari nol aku sama istri. Karena waktu pulang memang masih bawa duit banyak sih. Kita masih ada sisa. Tapi ketipu. Tapi ditolong sama Allah, tahu saya lemah nggak sanggup buang semua uang haram itu. Akhirnya Allah kirim para penolong, para tukang tipu, ayo invest bisnis, tahu hilang. Tapi saja semua. Tapi mulai dari triggernya apa sih Ustaz ketika akhirnya dirimu mau meninggalkan dunia lama? Artinya kan kalau bisa bicara soal pendapatan malah justru luar biasa pemasukan per bulan. Iya. Nanti cobain ngerasain punya uang segitu sama dari pernah makan all you can eat nggak? Setengah jam pertama sedut kan makan, coba udah 1 jam nggak sudi ngelihat daging itu lagi kan? Iya kan? Enak bahasa. Jadi ketika itu udah nyampe di tingkatan nerima duit, oh ya udah gitu. Dan ketika ngelihat sekeliling para bos-bos yang lain di sana juga, kami sesama kalau kumpul ngobrol, mereka juga ketika ditanya nggak mau selamanya hidup kayak gitu. Tahu ini tuh harus berhenti. Tahu yang ingin jadi kujadikan ibu dari anak-anakku tuh bukan para penari yang pada mohon maaf di tempat hiburan malam. Tapi nggak semuanya punya nyali untuk ninggalin. Memang akhirnya momen sama dulu juga nggak berani ninggalin. Tapi ketika akhirnya Allah kirim nasihat melalui Agim waktu itu ya, nonton kajian beliau masih di tempat judi itu juga ya alhamdulillah nasihatnya masuk dan akhirnya pulang. Mungkin kan kalau kita meninggal itu pada saat kebiasaan. Iya, meninggal karena biasa. Waktu itu udah mulai kepikiran, tapi balik lagi ya. Kadang orang tuh suka kepedean umurnya masih panjang aja, padahal nggak tahu 5 menit lagi juga nggak tahu. Kepikiran mah kepikiran, tapi balik lagi lemahnya iman itu yang mahal. Padahal kalau akhirnya kita berhenti, syaitan nggak suka. Tapi apakah ketika kita berhenti, tahu-tahu dijambak sama setan dari belakang atau di sliding pas lagi nyebrang, nggak bisa apa-apa mereka, paling cuma dikasih was-was. Kalau berhenti nyari duit apa bro di Indo, kan tanggung jawab masih banyak. Dan kalau ketika kita ngelawan, nggak bisa apa-apa mereka, nggak bisa apa-apa. Bawah lagi atau gimana pada sekarang ini yang Denis yang aku jalani itu adalah Denis yang benar-benar mulai semuanya dari nol, mulai dari kita untuk settle dari segi keuangan ya gitu, karena kan kita tidak cari uang jalan dakwah, kita tidak mengumpulkan pundi-pundi dari amplop dari dakwah itu enggak. Jadi aku benar-benar sama beliau tuh diskusi, kita tuh harus punya penghasilan tetap sendiri di luar daripada dakwah kita, supaya tidak tergantung pada dakwah kan gitu. Jangan sampai kita ngarep-ngarep amplop dari dakwah kan gitu. Dakwah mah dakwah, itu adalah seruan, panggilan hati, panggilan Tuhan kan gitu. Ya udah mulai dari nol kita ke puncak Bogor. Kalau pernah ke Bogor, pernah main ke puncak itu jauh banget. Kita naik motor putih kita gitu ya, mau motoran, hujan-hujanan, pokoknya hujan badai sampai kering lagi baju di badan itu. Belanja kaos kaki ngambil dari orang, mulai dari situ tuh jajarin kaos kaki, jualan. Aku posting di WA di Instagram jualan kaos kaki, terus impor kosmetik dari Thailand, nambah lagi, sampai alhamdulillah sempat juga kerja di sekolah. Aku sama beliau sempat ngajar jadi guru, beliau guru, aku guru, sampai sekarang juga masih ya di apa? Kami diriin sekolah di Bogor insya Allah. Jadi ngerintis bareng dari awal sampai akhirnya ya benar-benar sekarang kalau ada undangan kajian kitanya udah harus sama-sama satu pendapat. Jadi jangan sampai suami bilang berapa Ko Denis kalau mau undang Ko Denis gratis, datang istrinya nggak boleh gitu dong, nanti dapur kita gimana kan, nggak gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh niat kita nih dakwah lillahi ta'ala. Jadi benar-benar mau gimana pun keadaan ekonomi kita, kalau ada yang undang gratis kayak gitu. Sebagai perempuan aku diajarin buat qanaah, senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan suami. Ya udah merintis dari nol, mulai semua dari nol. Makanya kalau ada yang bilang enak banget ya punya suami kayak Ko Denis, itu kan paling sering aku kalau aku live sama kalau misalnya aku jualan gitu ya, enak banget ya jadi istrinya Ko Denis dalam hati aku. Ya kalian ngelihat Ko Denis yang sekarang yang udah jadi bintang gitu. Aku dari bawah banget. Oke, kan buat ke anak-anak muda justru dengan cerita latar belakang dirimu yang kemarin ini. Baik, bismillah. Satu kaidah yang masih kita pegang ya, bagi orang beriman nggak ada yang tidak baik. Jadi kalau kita pengen semuanya serba baik, maka harus lihat pakai kacamata iman.
Tapi kalau ditanya apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya kalah judi, bentuknya motor hilang, tapi kalau gara-gara itu tambah banyak dahi ini bersujud, demi Allah itu kebaikan. Ya, semuanya pasti pengen sukses, semuanya pasti pengen bahagia. Ketahuilah, kalian kejar apapun itu semua sumber kebahagiaan, selagi malah itu yang dikejar nggak akan bahagia. Justru dengan cara Islam, aslama, yuslim, berserah, melepas, itu semua dilepasin kecuali tinggal Allah. Bismillah, bahagia, tenang, rahasia ya. Dunia yang dulu kita kejar-kejar, sekarang dunianya ngejar-ngejar kita. Allah, karena nurut sama Allah ya. Itu aja caranya ya.